Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SPD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 28 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Kita diingatkan supaya jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk bertingkah laku yang benar sesuai dengan ajaran-Mu sendiri. Kami mohon bimbinglah dan kontrollah hati dan perasaan kami, agar kami selalu sabar dalam mengambil kesimpulan dan bijaksana dalam menghakimi sesama. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yang menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita alami bahwa ada orang yang begitu cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi sesama tanpa melalui penelitian dan mengetahui latar belakang persoalan. Tetapi ada juga yang begitu bijaksana, mendengar dengan baik cerita dari pribadi yang lain, bertukar pikiran dan sama-sama mencari jalan keluar kalau memang ada persoalan yang perlu diselesaikan. Betapa sering terjadi pertikaian dalam masyarakat hanya karena salah pengertian. Ada pribadi yang cepat-cepat mengambil kesimpulan tanpa mengetahui detail cerita dan persoalan orang lain. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pernah terjadi ada seorang suami memukul istrinya dan seorang pemuda di depan umum karena sang suami melihat bahwa keduanya berjalan sambil bergandengan tangan. Sesudah mendapat penjelasan dari sang istri, sang suami sungguh sangat merasa malu. Sang suami harus membayar ganti rugi kepada pemuda yang dipukul itu, karena dia adalah saudara sepupu dari istrinya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Kalau saja sang suami bertanya dulu, pasti kejadian buruk itu tidak akan terjadi. Tetapi karena ketidaksabarannya dan terlalu cepat mengambil satu kesimpulan negatif, maka tindakannya itu sudah mendatangkan malapetaka besar baginya, yang harus membayar ganti rugi dan merasa sangat malu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini, Yesus mengajar kita untuk bersabar dan tidak cepat-cepat menghakimi sesama.
Yesus juga mengingatkan para muridnya bahwa setan selalu berkeliaran mau menghancurkan benih sabda Tuhan yang sudah disemaikan dalam diri manusia. Setan dan Tuhan sama-sama mau memiliki manusia, tetapi kuncinya ada pada keputusan manusia. Apakah dia memilih Tuhan atau setan? Tuhan pada dasarnya selalu memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki dirinya, agar boleh diselamatkan dan dibenarkan pada penghakiman terakhir. Yang pasti bahwa ada pengadilan terakhir. Kebaikan yang dibuat oleh manusia selama hidupnya akan mendatangkan keselamatan baginya, sementara kejahatan yang dilaksanakannya akan mendatangkan kegelapan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu memanfaatkan kesempatan semasa kita hidup untuk memperbaiki diri, atau selalu menunda-nunda? Bisa terjadi perbedaan pendapat atau salah pengertian. Apa yang selalu kita buat? Apakah kita saling membuka diri dan saling mendengarkan, atau kita cepat-cepat mengambil keputusan dan mengadili sesama? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, belajarlah dari Yesus untuk selalu bersabar dan saling mendengarkan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Mohonlah selalu pada Tuhan untuk meneguhkan iman dan menggerakkan hati dan telinga kita untuk merasakan dan mendengarkan bisikan Tuhan, agar kita selalu bisa mengambil satu keputusan yang benar. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.